Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, pemirsa? Selamat datang di program Kata Perempuan, rumahnya para perempuan untuk mendapatkan inspirasi ataupun juga mendapatkan solusi terkait dengan problemnya. Tentunya bersama saya, Mia Jofri. Nah, pemirsa, ada ungkapan yang mengatakan bahwa di balik laki-laki yang sukses, ada sosok perempuan hebat di sampingnya. Nah, ungkapan ini sangat cocok tentunya untuk narasumber saya pada hari ini, karena beliau ini adalah seorang perempuan yang inspiratif, penuh edukasi dan juga motivasi tentunya, karena beliau ini adalah sosok istri yang menemani sang suami, hingga akhirnya sang suami bisa menjadi seorang bupati di salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Bumi Lasinrang. Dan langsung saja kita akan menyapa beliau, ada Ibu Haja Andi Sriwidiati Irwan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pinrang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, Ibu, mungkin tidak banyak yang kemudian berhasil untuk menggali seperti apa sih sebenarnya sosok dari Ibu Haja Andi Sri ini. Saya panggil Ibu Haja Andi Sri saja, Bu, ya. Nah, tapi mungkin banyak yang penasaran di luar sana, seperti apa sih sebenarnya sosok Ibu Haja Andi Sri ini hingga akhirnya bisa membuat sang suami ini menjadi seorang bupati. Nah, mungkin bisa diceritakan seperti apa kisah Ibu sewaktu kecil ataupun juga bagaimana kemudian lingkungan keluarga Ibu waktu kecil dulu. Bisa dikoreksi manggil saya Ibu Sri aja kali ya. Oh, Ibu Sri aja ya. Oke. Karena saya kebetulan tidak terbiasa dengan titel Andi itu karena saya memang lahirnya di luar. Iya. Ayah saya waktu seorang pegawai negeri. Zaman dulu kala pegawai negeri pindah-pindah. 3 tahun pindah lagi, 3 tahun pindah lagi. Kebetulan bapak saya tahun 1966 itu bertugasnya di Palembang, Sumatera Selatan. Disitulah saya brojol, disitulah saya dilahirkan. Jadi kebetulan saya lahir di Palembang. Terus 3 tahun kemudian 5 tahun ya sekitar 5 tahunan mungkin ayah saya di sana terus pindah ke Jawa, Wonogiri, Jawa Tengah. Disitulah saya taman kanak-kanak, Jawa Tengah. Setelah itu pindah lagi beliau ke Poso, Sulawesi Tengah. Disitulah saya SD sampai saya tamat. Jadi ijazah saya kalau taman kanak-kanaknya di Wonogiri, SD-nya di Poso, Sulawesi Tengah. Pindah lagi beliau ke Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Jadi SMP saya lulusan Palangkaraya. Pindah lagi beliau ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi SMA saya lulusan Banjarmasin. Jadi untung saya ya, Mbak, nggak jadi pegawai karena repot ngurus usaha ijazah yang pindah-pindah. Pindah-pindah itu ya? Iya betul. Setelah tamat di SMA 3 Banjarmasin, saya kuliah di Makassar. Waktu itu kuliahnya di Akademi Sekretaris, karena nggak lulus di Unhas, jadi saya masuknya di Akademi Sekretaris saja, itu pun tidak selesai karena keburu ke KUA. Keburu ke tahun berapa itu, Bu? Saya nikah 87. Tahun 87. 1987. Di situ awal pertemuan Ibu dengan setelah pindah ke Makassar seperti itu ya? Ini kan kita sepupuan deh, jadi keluarga. Bapak saya dengan papinya Pak Bupati bersaudara, tapi beda ibu. Orang zaman dulu gitu kali ya. Iya, jadi sering ketemu dengan beliau, sering ketemu. Cuman kalau kita ketemu ya itu yang tadi kalau kita pindah, orang tua saya mengusahakan kita pulang dulu ke kampung halaman, sungkem ke orang tua atau nyekar, maaf ya sebenarnya, ke kuburan orang tua dulu. Di kampung halamannya di? Sidrap? Sidrap? Sama Sawito. Oh, Pinrang ya? Iya, jadi keliling-keliling, yang nyekar, kenal-kenal kakek, nenek, kan zaman dulu begitu liburannya. Jadi habis itu pindah lagi ke tempat yang lain. Begitu sebelum pindah menginjak pasti pulang dulu. Pulang dulu ke Sulawesi Selatan. Jadi nah,
Ibu ini kan adalah seorang ketua tim penggerak PKK Kabupaten Pindrang, artinya suami ibu adalah seorang bupati seperti itu. Kalau boleh tahu di keluarga ibu sebelumnya memang berlatar belakang ada yang politisi sehingga akhirnya kemudian bapak menjadi seorang bupati. Tentunya kan bapak menjadi bupati karena adanya penyokong dari ibu sendiri seperti itu. Kalau dari saya, bapak saya seorang jaksa. Oh, jaksa. Iya, jadi pegawai negeri Jambi jaksa. Iya. Kalau dari Pak Bupatinya, ya dia memang orang organisasi. Dia kemarin saya kenal beliau, saya sudah kenal beliau. Beliau sudah berkecimpung di Partai Golkar. Iya, beliau sudah jadi AMPG. Waktu itu sayap dari Partai Golkar. Jadi saya mengenalnya sudah dalam suasana politik memang beliaunya. Tapi cuma dia sendiri kali, karena saudara-saudaranya kali enggak juga, karena ada yang pegawai negeri. Tapi kalau dari ibu sendiri, maaf Bu saya potong, dari ibu sendiri mungkin ada pengalaman organisasi atau seperti apa sehingga sangat semangat juga untuk kemudian mendukung. Ya itu tadi dek, karena ibu saya seorang istri seorang jaksa. Zaman dulu jaksa pegawai negeri. Ya itu aja, muter-muter di situ aja. Oke. Iya. Kalau ibu riwayat organisasi mungkin semasa kuliah seperti itu? Enggak ada. Enggak ada. Iya, enggak ada. Betul-betul. Kalau sekarang sampai sekarang betul-betul ibu rumah tangga tulen, nggak ada kegiatan lain. Oke, setelah menikah menjadi ibu rumah tangga tulen? Iya, betul. Nggak ada lain. Cuma mengimbangi kegiatan suami aja. Oke. Iya. Mengimbangi kegiatan suami dari Iya, sebelumnya. mulai dari partai kecil, sebelum menjadi anggota dewan, ya ikut-ikut aja gitu. Seperti apa? Seperti kemudian, air mengalir aja ikut. Seperti Iya. apa dukungan ibu ke? Ya karena maksudnya saya melakukannya juga ikhlas, senang-senang aja sih, nggak ada rasa terpaksa, nggak juga sih. Jadi kayak berteman aja, kemana-kemana ikut. Kebetulan pas sudah melahirkan ya nggak bisa lagi dong, ngurus anak lagi, iya. Gitu-gitu aja, didukung aja, direlain aja, santai aja lah, seperti air mengalir, ikut-ikut aja, nggak ada batasan. Oke, nggak ada tekanan sama sekali suami saya akan jadi politisi nih seperti ini. Bakal banyak ketemu dengan masyarakat, tekanan dari luar dan sebagainya, lawan politisinya juga seperti itu. Sebelum beliau terjun aktif jadi anggota dewan kan basicnya pengusaha. Ya pernah juga beliau jadi ketua HIPMI-nya Pindrang, pernah juga jadi ketua Golkarnya Pindrang. Jadi kalau saya ya ngikutin aja, mendorong aja ya begitu. Nggak neko-neko lah, nggak bilang, oh nanti saya harus jadi begini ya, harus enggak. Oke, tapi kalau sosok Ibu Sri sendiri membina anak-anaknya seperti apa? Karena yang kami tahu ya, salah satu dari anak Ibu juga Ibu Irma, itu adalah seorang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti apa kemudian proses pembinaan yang Ibu lakukan di rumah? Saya mengambil dari metode orang tua saya deh. Jadi orang tua saya memberi kami kepercayaan. Ada batasan-batasan tertentu, ya saya juga begitu aja. Irma kuliahnya waktu itu di Malang. Kenapa jauh sekali anaknya? Biar aja dia mau begitu. Ikhlas aja, percaya aja, begitu aja. Oke. Iya, yang adik-adiknya juga dikasih begitu semua. Silakan selama kau bisa menjaga nama keluarga, nama orang tua. Oke. Iya, begitu aja. Jadi Ibu memberikan kebebasan untuk mereka mau kebebasan, berkiprah. iya kebebasan tapi tetap dipantau. Oke, tetap dipantau oleh Ibu dan juga Iya, Bapak ya, seperti itu. Tapi mereka juga memberi dukungan ke saya. Mereka juga nggak banyak protes. Ih, mama keluar terus. Ih, mama begini. Enggak. Kami saling mendukung deh. Dalam rumah saya, alhamdulillah kita seperti saudara. Oke, walaupun itu bersama anak ya? Iya, walaupun sama anak. Seperti kita teman sama saudara, mungkin. iya. Kadang kita kalau kumpul semua, makanya rumah saya, kamar saya agak gede, agak besar. Jadi kita langsung blok kumpul semua di situ. Ya sudah semua keluar cerita. Iya. Oke, di tengah kesibukan Ibu saat ini menjadi ketua tim penggerak PKK, ada waktu khusus mungkin diluangkan untuk keluarga atau seperti apa? Karena mungkin anak-anak sekarang sudah dewasa semua, Bu ya? Ya, yang bungsu udah kelas 1 SMA, jadi kita ngumpulnya pas waktu liburan anak sekolah. Oke. Dan Jadi itu betul-betul kan tinggal satu yang sekolah, tinggal yang bungsu kelas 1 SMA. Yang perempuan anak saya 5, 3 perempuan sudah laku semua. Irma yang pertama. Iya. Yang kedua juga udah nikah, yang ketiga Ira juga sudah, tinggal 2 yang laki-laki yang tadi. Nah, itu yang satu masih semester 2 di Unhas. Yang bungsu kelas 1 SMA. Ya kita mengambil waktu kumpulnya pas libur si bungsu ini.
Oke. Karena tinggal dia yang tinggal di Pinang, yang lain udah. Oke, jadi memang betul-betul menyempatkan waktu hari itu untuk berkumpul bersama keluarga. Iya. Bisa dibilang mungkin juga menyampingkan sebentar pekerjaan. Iya. Betul-betul demi untuk keluarga. Ya, kita ngambil biasanya setahun 2 kali. Dipaksa si bapak untuk. Seberapa perlu menurut Ibu untuk kumpul keluarga itu? Perlu banget. Iya. Iya, perlu banget di suasana, karena kita sekarang nggak tahu anak-anak saya, terutama cucu saya sudah 3. Ya kita ya perlu banget untuk jangan sampai anak-anak cuma main HP aja. Oh, kumpul orang tuanya bagaimana? Kalau kita saling sapa, menurut saya ya. Saling sapa, saling rangkul. Entah dia mau nginjak-nginjak kita, entah kita suruh tumbuk-tumbuk kaki kita, itu kita berkomunikasi dengan cucu, dengan anak. Oke. Cuma begitu aja, biasa aja lah Mbak, ibu rumah tangga biasa. Nggak ada yang spesial. Oke, mungkin bagi Ibu nggak ada yang spesial, tapi di mata orang lain, Ibu adalah sosok yang luar biasa seperti itu karena bisa membagikan waktu untuk keluarga dan juga di tengah kesibukan Ibu saat ini menjadi ketua tim penggerak PKK. Apalagi kemudian mendampingi suami juga, Bu ya. Saling mendukung, intinya saling mendukung. Iya, tetap ada kekurangan, tapi kita saling mendukung. Oke. Iya. Ada prinsip yang Ibu pegang nggak dari dulu, Bu, sampai saat ini? Enggak, seperti saya bilang tadi, ikuti saja sesuai dengan air mengalir. Nggak usah ngoyo, nggak usah, saya harus gini, saya harus begitu. Enggak, ikuti aja, semampu-mampu kita aja. Tapi Ibu punya planning ke depan seperti itu? Enggak juga, cuman kalau dalam PKK ini, saya kemarin, kan baru menjelang 3 tahun ya, menjadi ketua tim penggerak PKK ini, saya banyak belajar keluar. Kalau ikut mendampingi keluar ke daerah luar, kabupaten luar, atau provinsi luar, saya banyak belajar dari situ. Oh, kok mereka bisa ya begini, kok saya nggak bisa ya? Nah, saya cari, saya tanya, Ibu bagaimana nih caranya ini. Ya nanti saya pulang, saya tanya lagi ke Bapak, bisa nggak kita begini? Kok orang lain bisa, kok kita nggak bisa ya? Gitu aja. Oke. Ya. Jadi hal-hal yang seperti itu ya kemudian kan kadang nggak sama deh kita dengan provinsi lain, kan kadang nggak sama semua, nggak sama. Iya, jadi kita cuma ambil pembelajaran positifnya. Apabila bisa dilakukan di tempat kita, alhamdulillah. Dan sekarang ini alhamdulillah banget sudah bisa bersinergi semuanya, mulai dari Pemda, PKK, istri-istrinya sama bapak-bapak kadisnya, ibu-ibu kadis banyak mendukung program PKK. Jadi kita bersinergi dan kerjasama, saling mendukung. Oke, tapi selama ini ada kendala nggak sih, Bu? Pastilah. namanya hidup pasti ada kendala, tapi seperti saya bilang, cuekin aja, santai aja, jalan aja sebisa-bisa kita. Oke. Iya. Selama kita mau berusaha seperti itu, Bu ya. Iya. Tentunya Tuhan juga akan membantu kita. Betul. Penting kita ikhlas, kerja ikhlas. Iya. Jangan saling menyakiti lah, kan nggak ada yang sempurna deh lah. Iya. Apalagi saya kan gitu udah 50-an ke atas, itu kita butuh orang lain. Oke, lebih tidak peduli dengan hal-hal yang tidak berguna seperti itu ya. Selama menurut saya benar, saya akan ada di situ. Kalau menurut saya benar, saya di situ. Oke. Oke, seperti itu. Nah, Ibu, kabarnya Ibu juga kemarin sempat terpapar COVID-19 seperti itu. Iya. Bagaimana kemudian aktivitas yang Ibu lakukan pada saat COVID? Apakah merasa cukup terganggu dengan hadirnya COVID dan tidak bisa berbuat apa-apa? Seperti apa, Ibu? Sebenarnya saya terpapar tanpa gejala yang stres yang begitu, enggak. Kita lagi penilaian desa di Kabupaten Pinang ini kan. Jadi keluar masuk desa dari 102 desa gitu. Pas dari gunung, dari Supirang, saya dengan Ibu Kadis semobil. Pas turun gunung, kok meriang ya? Budak meriang deh. Kok saya nggak enak ya? Saya juga nggak enak. Gitu. Ternyata demam, mulai agak demam, tapi belum. Terus kebetulan ada cucu anak Irma di rumah, ya. Irmanya nelpon pas sama Mak, Alika di PCR dong. Bilang kenapa? Bilang Bapak, kebetulan suami Irma, bapaknya positif karena baru 2 hari ketemuan ya. Jadi, oh iya bolehlah besok. Waduh, hari Minggu Irma. Tapi cobalah nanti saya tanya Tante Dewi, Ibu Kadis, bisa nggak PCR-nya hari Minggu? Ternyata bisa. Jadi si anak ini, si cucu ini nggak mau diperiksa kalau saya nggak periksa. Iya, sama saya nggak mau diperiksa, harus mama dulu. Dia manggil saya mama, karena mamanya dia manggil saya mama, jadi dia manggil saya mama Yi, karena nggak tahu bilang Sri, jadi anak cucu saya bilangnya mama Yi. Mama Yi duluan, saya nggak mau diperiksa. Kalau nggak dia, kenapa saya pas di PCR, saya sudah diperiksa. Oke, Alika, namanya Alika. Mama sudah nak? Kau lagi? Iya.
Hasilnya itu anak saya pangku, hasilnya itu malah saya yang positif. Si Alikanya enggak. Oke. Iya, padahal mamanya kok saya yang positif, tapi saya sudah meriang, memang sudah ada gejala kayak meriang. Jadi bapaknya anak-anak bilang udahlah, Irma nelpon mama kesini aja, ke Makassar aja, sekalian saya rawat sama Nandar suaminya satu rumah. Alika biar tinggal di Pinrang aja. Ya, sudah begitulah jadinya. Jadi saya dibawa ke Makassar, bukan dibawa sih, saya sendiri yang ke Makassar ya, ke rumah Irma. Jadi Irma yang di rumah Irma 3 kamar, suaminya sendiri, saya sendiri, Irma sendiri. Tapi Irma lengkap dengan APD-nya, semua melayani kita. Makanan dari luar semua yang pakai langsung buang, nggak ada kegiatan dalam rumah. Cuman makanan dari luar pesan ya, lagi Grab, jadi habis itu buang semua bekasnya, nggak ada sisa. Irma sangat ketat, jadi dia pakai APD juga, kaos tangan, ngangkat kita, ngebawain kita air panas, kursi. Mama duduk sini nggak boleh pindah-pindah kursi. Nandar suaminya dia duduk sini nggak boleh pindah-pindah kursi, jadi gitu. Tinggal aja begitu, saya stres, ngapain, bukan stres gimana, Irma ngapain begini terus, Dede lamanya ini 2 minggu ya, 2 minggu, saya baru 2 hari, terus mau bagaimana mah, ya apa ya, kebetulan saya senang bikin macam-macam lah, entah payet baju begini, saya senang jahit-jahitan, bikin begini, yang sembarang, beliin saya pita dong. Membuat apa? Saya mau bikin connect masker lah daripada nggak ada dibikin. Ya begitu Ibu. Jadi siang saya bikin connect masker, bikin kembang yang dari kain itu. Pulang itu sampai dapatnya sedus kebagi-bagi lah dengan ibu-ibu. Artinya Ibu ini adalah sosok yang tidak bisa berdiam diri ya, seperti betul. itu. Saya pusing sendiri kalau nggak ada dibikin. Tapi waktu COVID itu merasa terkucilkan nggak sih Bu dari segi sosialisasi? Dari segi sosial? Nggak ada yang tahu, bilang saya terserang. Cuman saya sendiri dengan keluarga. Di rumah itu di rumah Irma saya nggak pernah keluar. Anjuran dokter saya bilang harus olahraga, saya nggak berani keluar. Nanti tetangga saya alasannya nanti dilihat sama tetangga, kok ibu ada, bapak nggak ada? Pasti COVID, nanti takut karena awal-awal COVID nih saya kena, Desember 2019 kalau nggak salah. Awal-awal COVID. Jadi saya harus takut nanti bilang orang kenapa diisolasi di sini bahaya, jadi bikin keributan. Jadi saya nggak pernah keluar dari dalam rumah itu. Kalau suami datang membesuk ya di pintu aja. Iya, nggak. Tapi saya nggak ada bilang harus sesak napas, enggak. Bisa dibilang tanpa gejala. Tapi gejala awal saya hilang penciuman dan demam. Begitu aja, tapi cuma 2-3 hari habis itu hilang. Ada mungkin pesan untuk pemirsa Bu, mungkin agar bisa tetap selalu mematuhi protokol kesehatan, berhati-hati dengan COVID-19. Iya, kalau menurut saya COVID ini memang dari kita juga Mbak. Asal kita tertib, pakai masker, cuci tangan, pakai sabun. Setelah kegiatan begini kayak saya tadi, saya lebih senang keluar seharian begini langsung pulang mandi, nggak keluar lagi. Ya kalau bisa sebisa mungkin pulang mandi semua, ganti semua. Pakaian jangan digantung, langsung cuci. Ya pakai masker. Apabila yang sekarang karena Omikron, apabila ada anak atau anggota keluarga yang flu, pakai masker walaupun dalam rumah. Kan ini Omikron kan katanya sih tidak terlalu berbahaya, tapi penyebarannya sangat cepat. Apabila satu dikena flu tanpa masker, satu rumah 1 jam kemudian pasti dikena. Kalau motivasinya untuk mereka mungkin Bu yang saat ini sedang mengalami COVID? Semangat aja. Iya, karena kita harus bersahabat dengan COVID. Contoh kalau saya bilang, kalau zaman dulu kan ada penyakit demam berdarah yang bisa mematikan. Demam berdarah kan tidak hilang-hilang, tapi sudah ada penangkalnya. Malaria juga begitu, kan nggak hilang. Kita harus tapi ada penangkalnya. TBC, orang kaget banget kalau TBC kan sudah ada penangkalnya. Selama kita mau berobat dengan rutin. Jadi saya berharap COVID ini begitu juga. Vaksin penangkalnya itu ya vaksin. Iya, kita harus vaksin dulu. Jangan takut vaksin. Vaksin itu aman dan halal. Nggak usah lah percaya dengan berita. Insya Allah aman. Ini untuk kesehatan kita. Ini sudah vaksin. Taat pakai masker, cuci tangan pakai sabun, insya Allah aman. Nah Bu, kita berbincang terkait dengan PKK Kabupaten Pinrang ini Bu, karena Ibu sendiri kan adalah Ketua Tim Penggerak PKK ya.
Untuk di Kabupaten Pinrang sendiri apa saja sih Bu program-program yang kemudian dilakukan dan akan dilakukan? Semenjak saya kan 2019 terus COVID ya. Jadi banyak kegiatan yang memakai daring aja begitu. Jadi kita cuma memantau berdasarkan HP aja, nggak terjun langsung. Tapi setelah landai, COVID sudah melanda, kita terjun langsung ke lapangan. Ternyata selama ini vakum, betul-betul vakum. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bergerak lagi. PKK kecamatan dengan adanya ibu-ibu camat yang muda-muda, masih berenergi. Kita yang tua-tua jadi keikutan semangat. Iya, jadi alhamdulillah semuanya sudah bergerak dengan sesuai yang diharapkan. Oke, kalau programnya sendiri apa saja Ibu? Programnya ya pastinya ia memajukan kaum wanita yang bisa menunjang karir suami, pendapatan suami paling enggak ya buat beli pulsa gitu kan. Ya pasti kalau sekarang nggak ada pulsa repot. Ya, jadi ibu-ibunya diberikan pelatihan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, misalnya menjahit. Kali ini sekarang di atas kita bikin ada beberapa, karena di ruangan di atas kosong, kita bagi-bagi di atas ada pelatihan, ada UMKM. UMKM itu yang kayak ini dari Kecamatan Duampanua, hasil karya ibu-ibu PKK di sana. Memanfaatkan barang bekas. Nah, ini kan kain-kain dari sisa-sisa dari penjahit itu mereka bisa Jadi mereka punya kegiatan, cuman ya memang ini agak belum terlalu rapi, jadi agak repot, belum bisa. Nah, tapi kalau untuk jenis makanan mereka sudah oke semua, sudah masuk, sudah bisa dijual secara online, sudah keren-keren juga kemasannya. Ada beberapa UMKM kami yang sudah masuk pasar modern sekitar 14 barangkali. Sudah masuk Alfamart, Indomaret. Wah, baru ownernya anak-anak muda kok, keren pokoknya deh. Pinrang iya. Kabarnya juga Ibu ini sering sekali turun langsung ke lapangan. Berapa kali dalam sepekan Ibu turun langsung? Kalau itu saya mewajibkan malah. Mewajibkan jadi, ya? Iya, dalam 3 bulan, 1 tahun harus 4 kali. Per 3 bulan. Ya, per 3 bulan, iya, per 3 bulan saya pasti akan mengunjungi 12 kecamatan yang ada di Pinrang. Tapi saya pindah-pindah lokasi, misalnya bulan ini di desa ini. Per 3 bulan, ibu-ibu PKK kecamatan wajib memberikan laporan kegiatan ke kabupaten. Per 3 bulan, jadi setahun 4 kali. Karena laporan kami ke Makassar, akhir tahun harus ada. Oke, mengecek langsung seperti itu Iya, ya? karena apa yang mau dilaporkan kalau nggak dicek langsung? Iya, dari sekedar data saja, memang perlu dilihat langsung seperti itu. Saya orangnya begitu deh. Saya nggak bisa sekadar laporan. Oke, nanti kita lihat laporannya mana. Oke, nanti kita lihat yang mana ini. Akan saya cari. Begitu. Selama saya diberi kesehatan. Saya orangnya begitu sukanya. Kan jalan-jalan. Oke. Ibu adalah tipe pekerja keras seperti itu ya? Enggak juga sih. Jangan bilang pekerja keras deh. Enggak. Biasa-biasa aja. Intinya tipe pekerja Bu ya, tidak mau sesuai dengan yang saya bisa, sesuai dengan kemampuan saya. Bisa dibilang nggak mau diam Bu ya? Kalau berbicara, karena saya sudah nenek, kalau berbicara di rumah aja lah dengan cucu, tapi ada tanggung jawab, ada beban yang harus dilakukan. Iya. Oke, kalau prestasi sendiri Bu setelah beberapa tahun ini menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK? Tidak ada prestasi sendiri, yang ada prestasi bersama. Bersama. Ya, tidak ada prestasi bersama semua. Kayak ini yang dapat dari provinsi kan, vaksinasi, tapi kan bukan kerja sendiri. Kerja tim. Kerja semuanya dari camat, desa, lurah semua. Iya, semuanya terlibat. Semuanya bersinergi, nggak kerja sendiri. Oke, jadi itu beberapa prestasi yang kemudian didapatkan seperti iya, itu. kalau prestasi kayak seni yang kayak tadi sertifikat begitu sih. Di mana-mana kalau ada kegiatan yang kasih sertifikat. Kalau saya menganggap itu bukan prestasi, kerjasama. Harapannya Bu untuk PKK Harapan saya untuk PKK Pinrang, saya berharap bisa menjadi PKK percontohan dan bisa menyanyi PKK yang ada di Jawa, walaupun sebenarnya agak susah. Saya berkeinginan di Pinrang tuh punya kain khusus ya, kain apa ya, ciri khas Pinrang. Iya, yang kayak Sopeng sudah punya ciri khas kainnya, dia ada gambar kalongnya, Wajo udah punya, ya begitu kan.
saya pingin pindah, tapi apa ya nggak ada sih soalnya. Iya, kita punya desain, tapi mesennya harus keluar. Saya mau mesennya kayak di Kalimantan mereka punya sendiri, padahal mereka juga gimana ya? Apa fokus di kain saja atau seperti apa? Enggak sih, karena saya merasa Pinrang kalau untuk makanan oke banget. Iya. Tapi saya pingin yang lain begitu. Iya, biar ada inovasi lain. Ada inovasi lain. Kok orang bisa punya ciri khas gitu loh. Kayak nanti kita punya baju pakai gambar Lasinrang. Peta Lasinrang berarti ikonnya Pinrang. Kok kita nggak bisa bikin ya? Kita harus pesan ke Jawa gitu. Oke, prinsipnya Ibu mungkin kalau orang bisa kenapa kita tidak? Iya, kenapa kita jauh-jauh pesan kok nggak bikin sendiri sih? Gitu. Kenapa bukan orang yang pesan ke kita seperti itu begitu. Ya? Oke, jadi desain kita punya desain orang yang kita itu bagus, tapi desain orang. Kenapa bukan kita? Gitu, tapi belum dapat caranya. Oke, dan saat ini masih terus dipikirkan seperti itu. Iya, belum dapat caranya. Oke. Nah, Ibu mungkin ada kisah-kisah haru seperti itu selama Ibu mendampingi Pak Iwan, Pak Andi Iwan, sapaannya seperti itu ya? Atau seperti apa yang mungkin ingin di-share ke kita, Ibu? Kisah harunya waktu mengikuti pilkada kali ya. Iya. Karena ini pilkada ketiga baru menang. Jadi kisah harunya di situ. Yang orang yang tadinya jadi lawan politik kita, semau-mau dia ngata-ngatain kita gitu, tapi kita tetap aja itu sih biasa. Dengan apalagi rata-rata di Kabupaten Pinrang ini kan keluarga. Iya. Jadi kalau politik ya kalau mereka nggak senang sama kita ya udah aja, yang penting jangan menyakiti hati gitu aja sih. Jadi saya tetap merangkul mereka yang tidak senang dengan kita kemarin waktu zaman pilkada. Alhamdulillah kita sudah menang ini ya, kembali lagi menurut saya rangkul aja lah, tapi ada juga sih yang nggak seneng. Ya kan kita juga manusia, Dek. Kalau sudah kelewatan bicaranya waktu pilkada ya tetap ada membekas. Tapi namanya manusia ya kita juga harus ridho, mau diapa ya. Oke, tapi bagaimana supportnya Ibu ke Pak Adi Iwan pada saat itu? Karena ini 3 kali Bu ya akhirnya. Iya, enggak ada dia udah jalani aja lah. Gitu aja, saya orangnya kayak pengen ya. Nggak mau pusing, nggak mau susah. Jadi jalani aja lah. Udah kayak sabar aja lah, memang belum rezeki kita. Ya, makanya saya bilang enggak usah neko-neko, apabila kita cuma kekuatan kita sampai di situ, sudah ditakdirkan cuma sampai di situ ya di situ aja. Kita tinggal berusaha bagaimana caranya. Kita enggak down, kita enggak stres untuk menghadapi itu. Santai-santai aja. Si bapaknya juga oke-oke, cuma takutnya ke anak-anak waktu itu. Tapi saya lihat anak-anak saya juga biasa-biasa aja. Karena kita tidak pernah mengajarkan mereka untuk bermusuhan. Biarlah orang tidak memilih bapak kamu, nggak apa-apa. Biarkan aja, nggak apa-apa. Kan masih ada yang lain, begitu aja. Jadi mereka legowo juga, nggak ada yang dibebani, nggak ada yang di-stres gara-gara itu. Nggak ada, alhamdulillah. Oke. Nah, Ibu ada mungkin yang ingin diungkapkan kepada suami dan juga anak, mungkin yang selama ini tidak sempat atau mungkin Ibu agak malu menyampaikan seperti itu ungkapan Ibu ke suami dan anak, karena terkadang sesuatu yang menyakitkan itu adalah ketika kita tidak bisa mengungkapkan sesuatu kepada orang yang kita cintai seperti itu, Bu. Mungkin ada yang ingin diungkapkan kepada suami dan juga anak Ibu yang selama ini terpendam lewat program ini seperti itu. Enggak lah saya nggak suka ngobrol kesusahan, enggak ada. Gitu aja, yang penting anak-anak sama suami saya sabar aja lah menghadapi keadaan di luar. Kalau memang sudah rezeki, sudah ditakdirkan, ya itu aja lah. Sabar aja. Kalau saya sih enggak. Oke, Ibu tidak mau jadi orang yang selalu pesimis, Bu, ya, seperti itu. Iya, insya Allah enggak. Oke, tidak mau berada dalam keterpurukan, selalu ingin bangkit seperti itu ya. Salah dia. Nah, yang terakhir mungkin Bu, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada wanita-wanita di luar sana, Bu, atau perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin saat ini lagi terpuruk dengan suatu masalah yang mereka hadapi. Silakan. Iya, kalau saya buat ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudaraku semua, para wanita, pejuang-pejuang wanita, hadapi saja semuanya dengan ikhlas dan sabar. Semua ada hikmahnya. Insya Allah tidak mungkin Allah mencoba kita kalau kita tidak mampu menjalani. Nah itu aja. Ya insya Allah.
jangan terpengaruh lah dengan yang di HP terutama. Oh iya, satu yang saya buat adik-adik atau anak-anak remaja, ibu-ibu sekalian, jangan suka curhat di HP. Itu aja, nggak ada solusi. Nggak ada solusi dapatnya di HP, malah orang tahu, ini ada masalah kali ya, ini mungkin orang tidak tahu, tapi gara-gara ibu curhat, adik-adik curhat jadi ketahuan. Nggak ada solusi curhat di HP. Silakan curhat yang lebih pandai atau ke ulama atau ke ustaz atau ke lain-lain orang tua atau apa, jangan di HP lah. Ya, saya agak keki kalau melihat orang curhat di HP. Oke. Iya. Oke, terakhir lagi nih Bu, pesannya mungkin untuk para istri dan juga seorang ibu untuk menjadi istri yang baik dan ibu yang baik seperti itu. Ibu-ibu sih semua sudah baik deh, mereka sudah punya programnya yang pasti semua ibu hebat, semua ibu baik, iya. Tapi sebagai pembina atau penasehat di organisasi terutama lingkup Pemda Dharma Wanita, saya berharap ibu-ibunya semua memberikan kepercayaan yang kepada suami-suaminya. Pasti suami-suami kita juga nggak mungkin lah mau menjelek-jelekan kita, menghancurkan kita. Kasih kepercayaan aja mereka selama kepercayaan itu tidak disalahgunakan. Iya, berikan mereka kepercayaan agar mereka bisa bekerja dengan tenang. Itu pun kan untuk keluarga, iya kan. Kalau selalu dicurigai, mau pulang mau keluar kantor sudah blok dicurigai, pasti nggak nyaman di tempat kerja, iya kan? Iya. Jadi ikhlas, kerja nyata, ikhlas, insya Allah suami kembali di kita. Oke. Baik, nah pemirsa, itulah tadi perbincangan saya tentunya bersama dengan Ibu Haja Andi Sriwidiati Irwan selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pinrang. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami di sini. Walaupun di tengah kesibukan saat ini adalah dengan HUT Pinrang juga seperti itu. Nah, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami. Nah, terima kasih juga untuk pemirsa yang telah menyaksikan program Kata Perempuan. Saya Salmia Jufri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.